Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya Nil Satoko. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih. Nah, video saya kali ini saya akan membahas yang pertama transformasi Laplace dan yang kedua deret Fowler. Nah, yang pertama transformasi Laplace. Oke. Nah, pengertian umum transformasi Laplace adalah suatu metode operasional yang dapat digunakan secara mudah untuk menyelesaikan persamaan linear. Nah, itu pengertian secara umum transformasi Laplace. Nah, transformasi Laplace adalah fungsi waktu atau disingkat dengan T ya teman-teman, Ft. Nah, dapat ditransformasikan menjadi kompleks, bilangan kompleks. Atau disingkat dengan Ft, Fs. Yang berikut hasil dari transformasi Laplace dari Ft. Nah, hasil dari transformasi Laplace dari Ft diberi nama Fs. Tanda transformasi Laplace. Nah, tanda transformasi Laplace itu diberikan dengan tanda sigma atau L besar ya teman-teman, supaya lebih dapat dipahami. Dan berikut kita ketahui fungsinya ditulis sebagai berikut. Fs itu sama dengan transformasi Laplace atau disingkat dengan L Ft kurung. Nah, untuk Ft itu adalah nilai kompleks dari fungsi sebuah
variabel T. Nah, sedangkan untuk fs itu nilai kompleks dari fungsi sebuah variabel S. Nah, begitu ya teman-teman untuk ft, nilai kompleks dari fungsi sebuah variabel T, sedangkan untuk fs itu nilai kompleks dari fungsi sebuah variabel OS. Nah, berikut inverse transformasi Laplace. Nah, inverse transformasi Laplace. Transformasi Laplace adalah atau dapat didefinisikan dengan rumus ingat ya teman-teman, dengan rumus L ft sama dengan S. Sama dengan integral 0 sampai tak hingga ft dikali dengan epsilon pangkat min st dt. Nah, ini untuk rumus transformasi Laplace ya teman-teman, untuk transformasi Laplace rumusnya. Nah, langkah selanjutnya dari rumus dapat kita ketahui maka ft itu sama dengan fs ya teman-teman, fs. Maka untuk fs sama dengan Laplace dalam kurung kurawal ft itu kurung kurawal itu adalah variabel t tersirat untuk L, tersirat untuk L, sedangkan untuk ft itu adalah L inverse min 1 dalam kurung fs itu adalah variabel S tersirat untuk L pangkat, bukan pangkat ya teman-teman, L inverse min 1. Nah, langkah selanjutnya kita masuk di contoh soal ya teman-teman. Kita masuk di contoh soal. Contoh soal
contoh soal yang pertama itu pertama ya teman-teman, saya buat aja di sini contoh soal yang pertama. Itu FT sama dengan A. Kita masuk ke contoh soal di mana yang pertama soalnya itu ada FT sama dengan A. Nah, kita selesaikan menggunakan persamaan transformasi Laplace ya teman-teman. Nah, rumus transformasi Laplace yaitu L dalam kurung FT sama dengan Fs, dimana integral 0 sampai tak hingga itu Ft dikali dengan epsilon pangkat St dt. Nah, dari rumus sehingga dimana Ft sama dengan A, kita substitusikan Ft menjadi L dalam kurung A sama dengan integral 0 sampai tak hingga A dikali epsilon pangkat min St dt. Nah, langkah selanjutnya kita integralkan dari persamaan dari substitusi tadi menjadi A per min S E epsilon pangkat min St batas 0 sampai tak hingga. Nah, dari integral tersebut kita masukkan nilai limit tak hingga dan nilai limit 0 pada batas menjadi A. Pada batas menjadi A sama dengan min S dalam kurung 1 per epsilon pangkat tak hingga dikurang dengan 1 per epsilon pangkat 0. Setelah itu, seperti yang kita ketahui bahwa bilangan berpangkat tak hingga. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dimana soalnya itu Ft sama dengan E pangkat min AT. Nah, kita jawab untuk menyelesaikan soal tersebut kita gunakan persamaan transformasi Laplace ya teman-teman. Nah, persamaan transformasi Laplace itu sama dengan L dalam kurung Ft sama dengan Vs sama dengan integral 0 sampai tak hingga Ft dalam kurung dikali E pangkat min St dt. Maka untuk Ft kita substitusikan juga menjadi epsilon pangkat AT ya teman-teman, setelah disubstitusikan, nah maka akan berubah nilainya menjadi L kurung E pangkat min AT kurung integral 0 sampai hingga E pangkat min AT dikali dengan epsilon pangkat min St dt. Nah, setelah disubstitusikan
integral 0 sampai tak hingga itu angkat A ditambah S dalam kurung tutup kurung D dt. Kemudian setelah langkah ini selesai, langkah selanjutnya kita integralkan menjadi yang kita integralkan yang ini ya teman-teman, ini menjadi 1 per min dalam kurung A tambah S pangkat A tambah S D batas 0 sampai tak hingga. Setelah diintegralkan kita masukkan masing-masing nilai limit, masukkan limit tak hingga dan limit 0 sehingga menjadi 1 per min dalam kurung A tambah S dikali dalam kurung 0 dikurang 1, hasilnya adalah 1 per A tambah S. Nah, seperti ini pengerjaan untuk transformasi Laplace. Berikut saya akan menjelaskan deret Fourier, di mana pengertiannya di sini adalah misalkan fungsi f(x) itu terdefinisi pada min L sampai L dan di luar interval ini, dan f(x) periodik dengan periode 2L kontinu bagian demi bagian, maka deret Fouriernya dari fx adalah fx sama dengan A0 per 2 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dalam kurung an cos pnx per L ditambah bn sin pnx per L dengan koefisien Fourier A0, an dan bn adalah A0 sama dengan 1 per L integral min L sampai L fx dx, an sama dengan 1 per L fx cos pnx per L dx. Nah, untuk bn itu, untuk bn 1 per L integral min L sampai L fx sin p nx per L dx. Nah, jika fungsi fx terdefinisikan pada dalam kurung 0,2L 0 sampai 2L dan di luar interval ini, dan fx periodik dengan periode 2L kontinu bagian demi bagian, maka koefisien Fouriernya adalah A0 sama dengan 1 per L integral 0 2L. Nah, tadi itu koefisiennya itu integral min L sampai L. Nah, karena di sini terdefinisikan pada 2,2 sampai 2L, maka kita tulis A0 sama dengan 1 per L integral 0 sampai 2L fx dx. Nah, untuk an nya sama dengan 1 per L integral 0 sampai 2L fx cos n cos p nx per L dx. Nah, untuk bn sama dengan 1 per L integral 0,2L fx sin p nx per L dx. Nah, dari penjelasan ini, misalnya di sini
kita mempunyai 1 sampai 3. Nah, maka kita ganti di sini integral 1 sampai 3L. Nah, seperti itu. Misalnya di sini 1L, di sini 3. Nah, maka dapat kita tuliskan di sini integral 1L sampai 3. Nah, seperti itu. Nah, jika ini soalnya di sini kita disuruh harus mengikuti ini, maksudnya disuruh soalnya dengan ini. Nah, maka untuk mencari AO, AN dan BN adalah seperti langkah yang pertama saya jelaskan. A0 ini 1 per L. Nah, integral min L sampai L. Nah, untuk min L sampai L itu karena ini sudah ditetapkan terdefinisi pada min L sampai L. Nah, begitu pula dengan yang pengertian yang kedua 0 sampai 2L. Nah, maka dapat ditulis integral 0 sampai 2L. Nah, seperti itu ya. Untuk ini direct Fourier saya hanya menjelaskan untuk mencari persamaan yang AO, AN dan BN. Nah, kita masuk di berikutnya itu di contoh soalnya untuk mencari contoh soal. Nah, contoh soal kita memiliki soal fx sama dengan min 2. Nah, di sini ada dua fungsi, ada min 2, ada 2. Nah, fungsi yang pertama itu 2. Fungsi yang pertama itu x berada di antara 3 dan 0, dan fungsi yang kedua itu min 2 itu x berada di antara 0 dan min 3. Nah, untuk f itu dalam kurung x tambah 6 sama dengan fx. Nah, untuk fx itu fx tambah 6. Nah, kita untuk menjawabnya sebelum kita langsung mencari berapa nilainya, kita buat dulu diagram dengan bentuk seperti ini. Saya buat dengan ini karena di sini fungsinya ada 2, min 2 dan 2. Nah, maka hanya cukup dua angka, maksudnya satu arah satu angka doang. Misalnya kita disuruh lebih dari 2 atau misalnya sampai 10, makanya kita bisa tulis sini 3, 4, 5, 6, 7. Karena saya ini secara singkat saja, jadi supaya lebih ngerti. Nah, untuk mencari itu koefisien Fourier itu adalah Bn sama dengan 1/3. 1/3 itu karena yang diketahui di sini ada 3, 2 itu x berada di antara 3 dan 0. Itu 1/3 sama dengan integral min 3 sampai 3 fx sin npx per 3 dx. Nah, untuk Bn 1/3 integral min 3 sampai 3 fx sin npx per 3 dx. Nah, sama dengan 1 kita turunkan 1/3 itu integral min 3 sampai 0. Nah, integral min 3 sampai 0 itu integral min 3 sampai 0 di sini ya teman-teman. Berarti fungsi di min 2. Nah, min 2 sin npx per 3 dx tambah 1/3 integral 0 sampai 3 2 sin npx per 3 dx. Nah, sama dengan 2 per np cos npx per 3 batas 30 batas min 3 sampai 0 tambah min 2 per np
cos npx per 3 dengan batas 0 sampai 3. Sehingga deret Fouriernya itu kita dapat fx, iya teman-teman, fx sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan 4 per np dalam kurung 1 kurang cos np sin npx per 3. Nah, ini untuk deret Fouriernya kita udah dapat untuk deret Fouriernya. Nah, kemudian kita cari nilai fungsi fx nya yang baru. Nah, fungsi fx yang baru yang ini tadi kita udah dapat. Nah, maka kita tulis kembali sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 4 per np dalam kurung 1 kurang cos np sin npx per 3. Nah, sama dengan np dalam kurung 1 kurang cos p sin px kurang 3 ditambah 4 kurang 2pi dalam kurung 1 kurang cos 2pi sin 2px kurang 3 ditambah 4 kurang 3pi dalam kurung 1 kurang cos 3pi sin 3px ditambah 3 dikurang per 3 ditambah 4pi ditambah 4 per 4x dalam kurung 1 kurang cos 4x sin 4pi kurang 4px per 3 ditambah 4 per 5pi sama dengan 1 kurang cos 5pi sin 5px kurang per 3 ditambah sampai seterusnya, maksudnya sampai karena udah selesai 2, 3, 4 berarti 5 berarti sampai 6 sampai seterusnya. Nah, berikutnya sama dengan 8 per pi sin nx dikurang 3 per 3 ditambah 0 8 per 3pi sin 3px per 3 ditambah 0 ditambah 4 per 5pi sin 5px per 3 ditambah sampai seterusnya sampai yang saya tadi sebutkan sampai angka 1000 pun bisa jadi sampai 6, 7, 8, 9, 10 sampai 100. Nah, kemudian selanjutnya hasil dari penghitungan ini selanjutnya sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan 8 per dalam kurung 2n dikurang 1 pi sin dalam kurung 2n kurang 1 px per 3. Nah, begitu untuk mencari contoh soal deret Fourier.